Oke, jadi hari ini atas laporan dari DRL ya, Doktif kemarin sempat kaget karena tiba-tiba tersebar berita yang disebarkan oleh Nepos atau Doktif di sini bilangnya Nedol ya. Jadi beliau itu menyebarkan berita bahwa Doktif tersangka di 2 kasus. Seperti yang kalian tahu, Doktif memang tersangka di Medan ya, tapi dengan Doktif dengan bangga bahwa Doktif membuka kedok Justiper yang di Medan. Ya, nggak ada masalah. Tiba-tiba ada kabar Doktif juga menjadi TSK tersangka di Polres Jakarta Selatan. Itu cukup menjadi berita yang sangat kaget ya. Padahal itu adalah hoax, fitnah yang keji yang dilemparkan oleh Nepos atau Nedol ya, dan juga disebarkan juga oleh media-media dari Suneo ya atau DRL. Jadi menurut Doktif luar biasa penggiringan opininya, itu semua fitnah ya guys ya, fitnah. Dan untuk selanjutnya Doktif serahkan ke penasihat hukum, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit menambahkan, memperjelas terkait agenda hari ini, itu adalah adanya permintaan keterangan tambahan dari penyidik mengenai kasus yang dilaporkan oleh saudara DRL terhadap klien kami seperti itu. Ada pertanyaan lain? Dah? Perkembangan seperti apa? Perkembangannya sampai saat ini masih berstatus sebagai saksi ya. Atas laporan tersebut masih berstatus sebagai saksi, dan kami per hari ini sudah menyerahkan bukti-bukti baik berupa dokumen, surat-surat maupun video yang untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan oleh saudara DRL dalam laporannya tersebut adalah tidak benar. Tidak benar karena kan laporannya adalah fitnah ya, bahwa tidak benar sebuah fitnah. Karena apa? Karena itu adalah sebuah fakta. Apa yang disampaikan oleh klien kami mengenai produk-produknya yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan itu adalah fakta, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai fitnah atau pencemaran nama baik. Seperti itu. Artinya dari DRL yang kasus itu sedang pencemaran nama baik. Iya. Melaporkan betul, pencemaran nama baik. Nah, makanya kami hari ini datang berikan keterangan tambahan untuk menggugurkan tuduhan itu, bahwa itu bukan pencemaran nama baik karena itu adalah fakta yang disampaikan. Dokter tadi kabarnya dari jam 11 siang, artinya udah banyak pertanyaan yang di. Iya. Karena lah. enggak jam 11 siang ya. Kita jam 3 mulai diperiksanya ya. Enggak bisa jam 3. Jadi sebenarnya banyak bukti-bukti baru yang kita kasih. Salah satunya juga kita sempat membahas adanya gelar PhD ya. Di sini juga Doktif akan menanyakan gelar PhD. Yang jelas Doktif duga itu adalah ijazah beli atau gelar beli. Karena PhD itu S3 didapatkan dengan sekolah 3 tahun, bukan dengan sekolah 1 tahun. Jadi tadi banyak banget bukti tambahan yang Doktif minta agar dikti ya. Selain dikti juga Doktif meminta dari Majelis Disiplin Profesi MDP untuk menindak oknum ini menggunakan gelar PhD ya, yang tidak jelas dari mana sekolahnya. Ini sangat menghinakan teman-teman yang benar-benar mendapatkan gelar PhD dengan susah payah. Ya, jadi di sini juga Doktif menanyakan, tolong ditanyakan ya, baik penyidik maupun pihak yang benar-benar berwenang untuk menanyakan PhD yang DRL dapatkan dan sematkan hingga saat ini yang tidak dibuang oleh dia. Ya, padahal pada saat di Mabes gelar perkara PhD sudah hilang. Tetapi seperti yang kita ketahui di medsos, di TikTok sampai saat ini PhD masih ada. Ya, jadi juga Doktif minta kalian untuk terus menggaungkan dari mana gelar PhD ini. Seperti itu, untuk segera dicabut. Kenapa muncul dugaan-dugaan PhD itu hasil dari? Karena didapatkan hanya dari 1 tahun dan memang kampus tersebut terkenal dengan penjualan gelar. Seperti itu. Tadi aku sempat bilang juga sudah membawa bukti-bukti baru seperti dokumen dan lain-lain. Itu mungkin dalam dokumen itu membahasnya apa mas? Pembahasannya apa aja? Intinya untuk membuktikan bahwa apa yang disebut sebagai saudara DRL adalah fitnah atau pencemaran, itu kita buktikan sebaliknya bahwa itu adalah fakta. Itu adalah fakta, ini adalah dokumen-dokumennya, surat-suratnya yang bisa kita buktikan.
sehingga apa yang bersifat fakta itu tidak dapat dikategorikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik seperti itu. Berupa apa aja untuk buktinya? Buktinya ada berupa dokumen atau surat, ada Peraturan-peraturan yang peraturan dilanggar. perundang-undangan, ada berupa video. Video. Ada itu. semua. Videonya berisikan apa? Videonya ya berisikan apa ya, gimana, gambar Bukti-bukti ya. soal Bukti ya, tentang bukti bagaimana video ya. aslinya dia. Jadi nanti yang jelas kita berharap aparat penegak hukum di Polres Jakarta Selatan tidak masuk angin ya, tegak lurus. Kita percayakan kepada Bapak Lili Pali sebagai Kapolres Jakarta Selatan yang baru ya. Begitupun dengan penyidik-penyidiknya, tegak lurus. Di sini negara hukum, bukan negara milik DRL ya. Hukum tidak bisa dibeli. Hukum tidak bisa dibayar dengan uang. Jadi di sini DRL sekali lagi Dokter tekankan, kamu bukan manusia kebal hukum. Ya, kamu sekarang tinggal menunggu saja saat-saatnya tiba, keadilan akan ditegakkan. Seperti ini kan itu. bisa dibilang kasusnya sudah lama banget ya kalau pencemaran nama baik. Tapi menurut dokter sendiri apa yang membuat kasus ini belum selesai juga gitu, sedangkan sampai ada penambahan bukti baru gitu. Ya, yang namanya apa mungkin bisa dijawab? Yang namanya proses hukum itu kan memang terkadang ada hambatan ya. Ini bukan hanya di kasus ini, contoh misalnya dengan adanya gejolak demonstrasi kemarin itu cukup menyita waktu penyidik kepolisian, kinerjanya jadi terkendala, yang harusnya dipanggil akhirnya ditunda seperti itu. Oh iya, Kadang tambahan hal-hal untuk di teknis. Polres Jakarta Timur, silakan Bang Caca untuk panggilan saksi terhadap saudara DRG. Ya, saya coba tambahkan terkait dengan Ibu detektif ini terkait dengan laporan terhadap SS sebenarnya, dan Ya. itu ada permintaan keterangan yang harus diberikan oleh pihak DRG, dan itu sama sekali belum ada jawaban dan belum dapat datang ke Polres Jakarta Timur. Jadi saya ingin bilang kepada DRG, coba datang ke Polres Jakarta Timur untuk memberikan keterangannya terkait dengan adanya tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh saudara SS secara live pada waktu terjadinya persekusi yang terjadi di Jakarta Timur, bahwa ada kata-kata yang dari SS itu bilang Dokter Samira, dokter detektif ini ada meminta uang, memeras uang sekitar $2 juta Singapura ataupun apa. Nah, yang terkait dengan adanya ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh saudara SS dan rekan-rekannya termasuk Pandal dan segala macam, itu harus diberikan klarifikasi benar atau tidaknya terjadi pemerasan oleh dokter detektif kepada DRG ini. Kalau memang tidak terbukti, ayo si saudara SS ini udah pasti jelas akan terkena dengan apa yang kita laporkan. Itu aja sih sebenarnya. Jadi saya mohon kepada kuasa hukum DRG, Pak Anus, kepada Pak Anus Pak ya. Anus, untuk sebagai kuasa hukum yang baik, yang mengerti peraturan, saya mohon kepada beliau untuk mengingatkan sebagai warga negara yang baik untuk patuh terhadap hukum. Kalau memang hanya dimintai keterangan sebagai saya, kenapa harus takut? Itu aja sih sebenarnya intinya. Sudah berapa kali mangkir mungkin? Ini kalau terakhir yang saya dapat informasi dari SP2HP itu sudah 2 kali, dan sampai saat ini belum ada konfirmasi kembali kepada tim penyidik untuk kapan, tanggal dan waktu untuk mereka hadir. Itu aja. Makanya saya sekali lagi ingatkan kepada kuasa hukum DRG ini, ayolah kalau memang kalian berkuar-kuar di luar sana tidak patuh hukum. Nah, kalian buktinya bisa lihat sendiri, tidak patuh hukum kan? Hanya cuman untuk memberi klarifikasi doang sebagai saksi, bukan sebagai tersangka. Jangan jadi pengecut ya kalian Itu ya. aja sih. Hadapi aja. Sampaikan di depan penyidik apa yang kamu ceritakan kepada SS, yang kamu ceritakan kepada Panda, yang kamu ceritakan ke masyarakat, yang kamu sebarkan selama ini di akun-akun kamu. Sampaikan itu di depan penyidik dong. Jangan beraninya cuma di medsos. Itu yang Doti sampaikan ya. Jadi jangan lagi ingkar
datangi panggilan dari Jakarta Timur. Dan untuk kasusnya SS, Doktif pastikan berjalan. Mungkin bisa diceritakan juga untuk kasus persekusi SS? Oh ya, itu tetap berjalan. Tetap berjalan ya guys ya. Jadi nanti akan ada juga berita yang terbaru, tapi nggak bisa disampaikan sekarang. Tapi yang jelas berjalan. Tidak ada kata damai. Balik lagi ke pembahasan jasa gelar PhD-nya Richard juga. Itu berarti dokter memang benar-benar mendapatkan informasi terkait kampus itu. Ya, kampus itu kan bisa kita lihat juga di internet. Bahkan juga Dokter sempat menawarkan Bang Hotman di awal-awal dulu untuk sama-sama kita ke Hawaii untuk mengunjungi kampus tersebut. Jadi makanya di sini Dokter minta sebenarnya badan negara ya Dikti untuk turun tangan. Kok bisa ya orang menggunakan gelar semudah itu PhD dengan mendapatkan 1 tahun? Ini menyakiti loh orang-orang yang sulit mendapatkan gelar PhD. Kenapa kok diam? Nah ini loh, ini Dokter juga ingin mereka bergerak, terutama dari profesi kedokteran juga ya, MDP. Kemarin yang Dokter dengar Pak Ogah melaporkan Dokter juga ya ke Majelis Disiplin Profesi, mewakili sebagai masyarakat. Yang Dokter tanyakan, masyarakat mana yang kamu wakili? Memang kamu mendapatkan surat kuasa dari masyarakat? Kamu seorang lawyer loh, coba Dokter tanya, lawyer emang bisa ya mengaku sebagai seorang perwakilan dari masyarakat melaporkan ke Majelis Disiplin Profesi, melaporkan Dokter? Seperti itu. Ya ada kuasanya pasti. Harus ada kuasanya. Ya. Jadi Dokter juga bingung. Yang merasa risih, benci dengan kehadiran Dokter sekali lagi adalah pengusaha nakal. Ya, pengusaha nakal yang masih ingin menipu kalian. Tapi untuk pengusaha yang ingin berbenah, pabrik yang ingin berbenah, mereka selalu mendukung Dokter. Seperti itu. Dokter Oke? mungkin update laporan Dokter ke DRL mungkin gimana, apakah sudah ada update? Sudah, tapi nggak bisa diomongin sekarang ya. Iya. Itu tetap berjalan semua. Tetap berjalan. Yang semua. jelas tetap berproses terhadap laporan kepada DRL dari Doktif. Jadi Yang di PMJ ya. yang di PMJ. Jadi Kita doakan sebentar lagi segera menjadi tersangka seperti itu. Sudah laporan ini berarti Kemarin kemarin ada beberapa katanya pertanyaan dokter dari- melanggar profesi dok, yang itu kan didapat ke majelis Disiplin profesi. Disiplin, Majelis MDP Iya, itu MDP Majelis itu. Disiplin Profesi. merasa gak sih memang dokter ini melanggar profesi? Tidak sama sekali. Kalau misalnya ingin melaporkan Doktif, harusnya kalian melaporkan dokter-dokter yang menjual produk overclaim, dokter-dokter yang menjual stiker, duta stiker. Kok kalian nggak melaporkan? Yang jelas sudah merugikan jutaan masyarakat, ratusan miliar. Kok diam? Apakah karena mereka yang bayar, kamu yang melaporkan, sehingga kamu tidak mau melaporkan si donatur? Seperti itu. Banyak kok dokter tidak etis untuk melakukan flexing. Kok nggak dilaporkan dari kemarin-kemarin? Kan ini kan lucu, kurang kerjaan banget gitu loh. Ya, jadi buat Doktif, Pak Ogah ini hanya mencari sensasi. Ya, tidak perlu Doktif tanggepin, karena mungkin dia juga nggak ada klien yang diurusin. Ya, jadi ya udahlah, nggak penting itu laporannya. Tapi ya. dianggap mungkin dokter kan sebagai dokter, tapi menyamarkan nama asli dan menutupi dengan wajah, itu kan tadi salah satu laporan dia ke Majelis Dewan Disiplin. Betul. Itu kan. Ini mungkin dokter nanggapnya seperti apa sih? Nggak ditanggepin karena nggak penting. Seharusnya sebagaimana, memang benar apa seperti apa sih? Ya itu adalah haknya Doktif untuk mau pakai topeng, mau pakai kacamata, mau pakai cadar saat ini, itu kan haknya Doktif. Itu adalah hak privasi, hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang juga. Nggak perlu Doktif takut seperti itu. Jadi nggak perlu ditanggepin. Itu suatu laporan yang lucu aja. Berarti dokter nggak takut nih nanti misalnya? Sedikit pun nggak akan pernah takut. Ya, itu laporan lucu-lucuan sayang. Bahkan di saat ini juga Dokter sudah jadi tersangka di Medan pun Dokter sedikit pun nggak gentar, nggak takut sayang. Gitu. Ya, kita Berarti tunggu. ada tanggapan mengenai NM gugat ARG lagi investasi di 114 miliar. Aduh, itu Dokter nggak berani karena nggak tahu. Dokter nggak ngerti soal hukumnya juga gimana ya. Jadi Dokter nggak bisa berkomentar. Tapi yang jelas saat ini Bang Fahmi lagi sakit. Dokter lebih fokus untuk mendoakan Bang Fahmi agar segera diberikan kesembuhan sama Allah untuk bisa mendampingi TNM lagi. Tapi kira-kira Seperti support itu. Niki untuk menggugat secara investasi nggak sih ke RG 114 miliar? Katanya kan kerugian sampai 100 miliar, sampai 10 miliar dan 4 miliar. Sebenarnya yang namanya nama baik itu nggak bisa dinilai dengan jumlah uang ya. Seperti itu. Jadi ya mungkin dengan masuknya teknik kita ke dalam kan nggak bisa cari uang. Seperti itu. Ya mungkin beliau meminta ganti rugi, ya itu haknya beliau, silahkan. Itu kira-kira Seperti sebagai cara ngelawan baliknya RG kali itu sekitar mungkin.
Ya mungkin juga seperti itu, tapi yang jelas sekarang Doktif juga harus fokus ke permasalahannya Doktif. RG segera datang panggilan di Jakarta Timur, Polres Jakarta Timur, satu-satu diselesaikan ya. Gitu. Jadi silakan DRG datang, kamu klarifikasi depan penyidik apa yang sudah kamu ucapkan ke SS, ucapkan ke orang-orang lain apa, dan kamu wajib untuk membuktikan hal itu. Ya, udah gitu aja. Oke, makasih. Magasan hari ini berapa pertanyaan jadinya? Oh, banyak banget. Enggak ingat tuh. Banyak banget. Banyak 20-an, banget. 30-an. Lebih kayaknya 30-an mungkin ya. Karena banyak sekali. Jadi begini ya. Untuk DRL, untuk AS Tobokir yang melaporkan Doktif. Gini ya, silahkan tuntut Doktif. Tapi yang Doktif harap proses berjalan tegak lurus, bukan dikondisikan. Ya, tuh. Negara ini bukan milik kalian. Negara ini bukan milik konglomerasi mafia skincare. Ya. Kenapa Doktif bilang tuntut dong Doktif, tuntut, nggak ada takutnya, karena itu fakta. Semua berbasis data. Ya. Jadi Doktif nggak takut. Tapi kalau dikondisikan, Doktif akan melawan balik dengan lebih ganas. Ya. Jadi kalau ada kemarin begitu cepatnya Doktif jadi tersangka, tiba-tiba di Mabes dipertanyakan, di sini pun begitu di Mabes dipertanyakan, sudahlah. Ya, untuk pelapor, penyidik, yuk. Penyidik tegak lurus. Pelapor sadar diri. Kalau salah, perbaiki, bukan malah menyerang Doktif. Kenapa? Karena itu akan kembali ke diri kalian sendiri. Seperti itu. Oke? Akan ada pemanggilan lagi, Dok? Akan ada pemanggilan lagi ke depannya? Pemanggilan? Untuk sebenarnya ini nanti hari Kamis Doktif akan menjawab beberapa pertanyaan di Medan. Hari Kamis ya. Jadi untuk segera menyelesaikan, Doktif harap segera di SP3 ya. Segera diselesaikan agar tidak semakin melebar kemana-mana. Begitu. Persiapannya udah seperti apa nih buat Kamis nanti? Santai aja persiapannya, nggak ada persiapan. Pokoknya udah siap lahir batin ya Dok? Udah, kita mah udah siap dari awal ya. Cuman karena kepotong kemarin demo kayak gitu-gitu ya. Oke? Doktif tidak pernah ya berhubungan antara Doktif dengan Mail. Doktif tidak pernah komunikasi dengan Mail. Tidak pernah. Bukan, itu salah ya. Doktif tidak pernah berkomunikasi apapun dengan Mail. Sampai detik ini Doktif tidak tahu nomornya Mail. Doktif ketemu dengan Mail itu di hari ulang tahunnya Doktif yang rame-rame itu. Ya, jadi kalau misalnya ada komunikasi dengan Mail tidak pernah ada sama sekali. Komunikasi Doktif hanya dengan Nikita, dengan Dokter Oki saja. Seperti itu. Oke? Setuju Dok, kerugian NM jadinya 100 miliar gitu karena dia tidak bisa bekerja. Ya kalau kayak misalnya kayak Dokter gini, sebenarnya Dokter juga bisa juga sih minta kerugian pencemaran nama baik 1T itu juga sah-sah aja ya, yang namanya pencemaran nama baik ya silakan. Boleh. Dulu sempat membuat laporan pasal terus dicabut, sekarang buat lagi. Kira-kira menurut Doktif ini apa? Lebih baik tanya ke pengacaranya karena Doktif kan tidak di dalam kasus tersebut ya. Oke? Thank you ya. Terima kasih. Kemudian